Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pelajaran kita membahas kitab yang membahas masalah syaraf, masalah saraf yang berjudul Al-Kafi fi ilmi sarfi. Al-Kafi fi ilmi as-sarfi. Ya. Kitab ini adalah kitab yang ringkas membahas masalah saraf yang ditulis oleh seorang alim yang ada di Indonesia, yang alim masalah bahasa Arab, ya, terutama masalah nahwu dan masalah saraf, yaitu Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Beliau telah berpulang pada tahun 2022. Ya, semoga Allah memberinya ya rahmat, ya, dan memberinya balasan atas jasa-jasanya yang telah ya diberikan kepada kaum muslimin. Ya, kitab ini banyak dipelajari di ma'had-ma'had, ya, terutama bagi pembelajar bahasa Arab yang ya tidak belajar di pondok pesantren, ya, karena kitab ini sangat mudah insyaallah taala bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dilengkapi dengan banyak contoh-contoh dan juga latihan-latihan. Kita langsung saja membahas kitab ini. Ya. Kita mulai dari muqaddimah, yaitu pengantar dari kitab ini. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amihi wa yukafi mazidahu. Ya, segala puji hanya untuk Allah yang pujian tersebut ya, pujian tersebut menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dengan pujian tersebut menyempurnakan nikmat-nikmatnya dan memberikan tambahannya. Wa ashkuruhu ala ihsanihi alladhi masdaruhu mujarrad fadlihi. Dan aku bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya yang sumber kebaikan tersebut hanyalah dari karunia-Nya. Ya. Fasubhanahu man taqaddasat sifatuhu anis sabih wal misali tanazzahat af'aluhu anin naqsi wal a'lal. Dan maha suci Allah yang sifat-sifatnya bersih dari penyerupaan dan dari permisalan-permisalan, dan perbuatan-perbuatan Allah itu bersih dari segala bentuk kekurangan dan kecacatan. Wa usallimu ala rasulihil jalil wa ala alihi wa sahbihi alladhi ittaba'uhu fi sa'atil usrah wad dhalil. Dan aku juga mengucapkan salawat, ya, dan salam kepada Rasulnya yang mulia, dan juga kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat yang sulit dan dalam saat yang hina, yang rendah. Wa ba'du, dan adapun setelahnya, fa inna hajata abna'il muslimin ila ma'rifatil lughatil arabiyyah daruri, ya, daruriyun jiddan. Sesungguhnya
kebutuhan anak-anak kaum muslimin untuk mengetahui bahasa Arab itu adalah perkara yang mendesak, yang sangat mendesak. Idz biha sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Yang dikarenakan dengan bahasa Arab tersebut merupakan sebab untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Ya. Wa qad amarana Allahu an natamassaka bihima wa na'malu bima fihima wa la yumkinu an nafha an an nafhamahuma fahman taman. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut dan beramal dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan tidak mungkin kita bisa memahami keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang sempurna, illa ba'da ma'rifatil lughatil Arabiyyah. Kecuali setelah mengetahui tentang bahasa Arab. Wala siyama fin nahwi wasarf. Terutama dalam masalah nahwu dan juga masalah sorof. Waqad asdaruna waqad asdaruna al-muyassar fil ilmi nahwi. Ya, ya. Dan sungguh ya telah diterbitkan kepada kita ya kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi fi salasatil ajza dalam tiga juz di dalam tiga juz. Wa asdarona kadzalika Al-Kafi fi ilmi syarfi. Dan juga telah diterbitkan kepada kita kitab Al-Kafi fi ilmi syarfi fi salasil ajza dalam tiga juz. Al-juz'ul awal fi salasi mujarrad wal juz'ul tsani fi salasi al-mazid warubai al-mujarrad wal mazid wal mulhaqatiha wa juz'ul tsalis fil mahmus wal mudha'af wal mu'tal. Yang mana juz awal, juz yang pertama itu membahas tentang masalah sulasi mujarrad. Dan juz yang kedua itu membahas tentang sulasi mazid dan juga rubai, rubai mujarrad dan juga mazid. Dan yang ditambahkan kepadanya. Wal juz'us salis, sedangkan juz yang ketiga itu membahas tentang al-mahmus dan juga al-mudha'af dan juga al-mu'tal. Wa qad wada'tuha bi ibaratin sahlatin ya, wa amsilatin katsiratin wa tamrinatin nafi'atin liyashula fahmuhu wa la siyama lil mubtadi'in fi dirasati sarfi. Dan sungguh aku telah membuat kitab tersebut, yaitu kitab ini, dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dan juga contoh-contoh yang banyak, serta latihan-latihan yang bermanfaat, agar memahaminya itu mudah, terutama bagi pemula di dalam mempelajari masalah shorof. Wallahu as'alu ayyakuna nafi'an lil mu'allimina wal muta'allimina wa amalan salihan li waj'alani min warathati jannatin na'im. Dan semoga Allah aku meminta kepadanya agar menjadikan kitab ini bermanfaat bagi orang yang mengajarkan dan orang yang mempelajarinya, dan menjadi amal soleh bagiku dan menjadikan aku ya termasuk dari pewaris surga yang penuh kenikmatan. Al-Muallif Ustadz Zakaria
Ibnu Ahmad Al-Qurhi. Nah, jadi ini adalah muqaddimah dari kitab Al-Kafi ini. Ya. Adapun kitab ini ya akan membahas permasalahan-permasalahan ya. Di sini akan membahas masalah-masalah yang pertama tentang ilmu sorfi, yang kedua tentang masalah ad-domir, yang ketiga tentang aqsamud domir, jenis-jenis domir, yang keempat ad-domairul munfasilah, domir-domir yang terpisah, kemudian membahas domir raf'i, domir rafa, domir nasab, ad-domair al-muttasilah, dan juga domir-domir yang bersambung, al-muttasal bil ismi yang bersambung dengan isim, al-muttasal bil harfi yang bersambung dengan huruf, dan juga akan membahas tentang aksamu al-fi'li, yaitu jenis-jenis dari fi'il. Yang pertama ada sulasi, yang kedua ar-rubai, kemudian juga membahas tentang al-muqabalah, kemudian tasrif al-usul, kemudian abwabu as-sulasi al-mujarrad, dan sebagainya. Ya. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama tentang ilmu sarfi, ilmu tasrif. Ya, bisa ilmu sarfi, bisa ilmu tasrif. At-tasrifu lughatan at-taghyir. At-tasrif secara bahasa artinya adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Wastilahan secara istilah tahwilul asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Adapun secara istilah tasrif itu adalah perubahan, perpindahan suatu pokok yang satu kepada contoh-contoh yang beraneka ragam ya, untuk mendapat makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan. Yang mana tidaklah terjadi makna yang diinginkan tersebut kecuali dengan perubahan tersebut. Ya. Contohnya mislu kataba. Kata kataba, yaitu menulis. Maka dari kata kataba ini adalah asalnya, ya, asal yang satu, maka bisa berubah menjadi bermacam-macam contoh. Yaitu bisa menjadi yaktubu. Ya. Sedang menulis, dia sedang menulis atau akan menulis. Bisa menjadi uktub, tulislah. Bisa menjadi katibun, sang penulis. Bisa menjadi maktubun, yang ditulis. Bisa menjadi maktabun, tempat untuk menulis atau zaman untuk menulis. Contoh yang lain adalah nasoro. Nasoro artinya menolong. Dari asal yang satu ini, pokok yang satu ini bisa menjadi contoh-contoh yang bermacam-macam untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Contohnya bisa menjadi yansuru. Ya. Nasoro itu artinya sudah menolong. Ya, yansuru artinya sedang atau akan menolong. Bisa juga menjadi unsur. Ya, tolonglah. Ya. Juga bisa menjadi nasir, yaitu penolong. Bisa juga menjadi mansurun, yang ditolong. Bisa menjadi mansurun, yaitu tempat atau zaman menolong. Ya.
Itu adalah ya definisi dan juga contoh dari tasrif. Ya. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu masalah ad-dhamir. Apa itu ad-dhamir? Ad-dhamiru huwa ma naba an dhahirin wa yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Ad-dhamir itu adalah ya, kata-kata yang menggantikan dari kata yang zahir. Kata yang zahir adalah kata yang tampak, yang jelas, yang tampak dan menunjukkan kepada mutakallimin, kepada orang yang berbicara, orang yang berbicara, atau menunjukkan kepada mukhatabin, yaitu orang yang diajak bicara, atau orang ghaib, orang yang dibicarakan, atau orang ketiga. Mislu contohnya adalah ana, anta, huwa. Ana, saya, ya. Ini adalah domir yang menggantikan bentuk zahirnya yang menunjukkan kepada mutakallim, orang yang berbicara, ya. Orang yang berbicara. Saya, ya. Anta, contoh yang kedua adalah anta. Ini juga domir, yaitu kata yang menunjukkan pengganti dari yang zahir, ya, yang menunjukkan terhadap mukhatab, orang yang diajak bicara. Ya, kamu, anta adalah kamu. Kemudian huwa, ya, dia, ini adalah domir yang merupakan kata yang menggantikan dari bentuk zahirnya yang menunjukkan terhadap orang yang dibicarakan, yaitu ghaib. Sekarang kita masuk kepada ya bentuk dari ad-dhamir. Ad-dhamir memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah munfasilun, yang kedua adalah muttasilun. Yang pertama adalah munfasilun, yaitu dhamir yang terpisah, ya, yang terpisah dengan kata yang lain, dari kata yang lain. Ya, contohnya ya terdiri dari ya huwa, ya, dia laki-laki, hiya, ya, dia perempuan, anta, ya, kamu laki-laki, ya, hum, ya, mereka, ya, laki-laki, hunna, ya, mereka perempuan, ya, antum, ya, kamu laki-laki, ana, saya, ya, nahnu, ya, kami, ya. Ada juga antunna, ya, engkau, ya, engkau, eh, perempuan, ya, yang jamak, yang banyak. Antunna, antuma, kamu berdua, ya. Tapi ini diambil contohnya saja, ya. Harusnya ada antunna, kemudian ada antuma. Ya, antuna itu untuk ya kamu perempuan yang untuk jamak, ya, banyak, sedangkan antuma itu ya bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan yang menunjukkan dua orang. Kamu berdua, ya. Dan ini ya hendaknya bisa dihafal, ya, bisa dihafal, ya, di luar kepala, ya, sehingga memudahkan kita untuk memahami kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Sedangkan yang kedua adalah muttasilun, yaitu dhamir yang bersambung. Bersambung dengan kata, ya, kata sebelumnya atau kata setelahnya. Contohnya daftaruhu, ya.
Maka daftaruhu di sini domirnya adalah hu. Ini bersambung dengan kata setelahnya adalah kata sebelumnya adalah daftaru. Ya, daftaruhu ini artinya adalah bukunya, buku tulisnya. Ya, untuk laki-laki yang dibicarakan. Ya, orang ketiga. Kemudian daftaruka. Ya, daftaruka ini untuk ya kamu laki-laki. Ya, jadi buku tulis kamu, buku tulis kamu. Kemudian daftari, buku tulis saya. Baituhu, rumahmu. Ya, baituka, rumah, rumahnya. Baituhu, rumahnya. Baituka, rumahmu, laki-laki semua. Baiti, ya, rumahku. Kitabuhu, ya, bukuku, ya bukunya, ya bukunya, ya laki-laki. Dia laki-laki. Kita buka, ya buku kamu, ya buku kamu laki-laki. Dan kitabi, ya buku buku saya. Ya. Benarnya masih banyak contoh yang lain, tapi nanti kita bahas setelah ini. Ya, termasuk domir yang muttasil itu ya ada jenis yang lain. Kemudian kita masuk kepada ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair al-munfasilah yaitu domir-domir yang bersambung. Domir-domir yang bersambung. Domir-domir yang bersambung itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah domiru raf'in. Domir rofa. Ya, domir rofa. Ya. Untuk rofa sendiri ini pembahasannya ada di ilmu nahwu. Karena ini berkaitan dengan bab i'rab. Ya. Domir rofa yang munfasilah, yang terpisah, yang tidak bersambung. Ya, contohnya adalah huwa, yaitu huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Ya, ini untuk mudzakkar. Untuk kata yang jenis eh, laki-laki, maskulin. Jenis maskulin. Ya, huwa dia laki-laki, huma ya dia berdua, dan hum mereka laki-laki. Dan ini termasuk dhamir rofa yang mudzakkar, yang maskulin. Ya, yang maskulin. Ya. Dan ini adalah bentuk ghaib. Dhamir rofa yang mudzakkar dan ghaib, yang dibicarakan atau orang orang ketiga, orang ketiga. Sedangkan bentuk yang kedua adalah hiya, huma, hunna. Ya. Sebaliknya kalau hiya, huma, hunna, ya ini untuk muannas. Untuk muannas, ya domir yang bersifat feminim, ya, untuk perempuan. Ya. Ya hiya dia perempuan, huma ya eh, dia berdua, ya. Hunna mereka ya perempuan banyak, jamak lebih dari dua. Dan ini untuk domir yang sifatnya muannas, ya feminim, dan dia juga bentuknya adalah domir ghaib, yaitu domir yang orang ketiga, orang yang dibicarakan, yang ghaib. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah anta, antuma, antum. Anta, ya kamu laki-laki, satu orang. Antuma, kamu dua orang, ya laki-laki. Antum, kamu banyak, ya laki-laki banyak. Ya, ini juga untuk mudzakkar ya, domir yang bersifat maskulin, dan ini ya domir ini adalah untuk mukhatab.
untuk orang yang diajak bicara. Orang kedua, orang yang diajak bicara. Sedangkan bentuk yang keempat, anti, antuma, antunna. Ya, anti, ya kamu, satu orang perempuan, antuma, ya kamu dua orang perempuan, ya bentuknya sama dengan yang laki-laki, ya nanti yang membedakan adalah konteksnya. Kemudian antunna, ya kamu perempuan jamak. Dan ini adalah bentuk muannas, yaitu bentuk yang menyatakan ya feminim, yaitu perempuan. Dan ini untuk mukhatab sama, yaitu untuk orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk yang terakhir adalah ana dan nahnu. Ya, ana adalah saya, nahnu adalah kami. Ya, ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Ya, jadi bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Dan ini adalah untuk orang yang berbicara atau mutakallimun, orang yang berbicara. Nah, maka hendaknya para ikhwah sekalian bisa menghafal domir yang munfasilah ini, ya. Yang pertama adalah domir rofa. Hendaknya bisa menghafal domir-domir ini, ya. Kemudian kita masuk ke bentuk kedua, yaitu domir nasab. Domir nasab. Contohnya adalah bentuk yang pertama adalah iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu kepada dia, ya, iyahuma kepada, ya, dia berdua, iyahum kepada mereka, jamak untuk laki-laki. Dan domir nasab ini adalah domir yang menunjukkan objek, yaitu sesuatu yang dikenai pekerjaan, yang biasanya berada di belakang dari fiil. Iya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Di belakang fiil atau kata kerja. Dan ini untuk muzakkar. Untuk muzakkar dan bentuknya adalah ghaib. Contoh yang berikutnya atau bentuk yang kedua adalah iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaha kepada dia perempuan, iyahuma kepada dia berdua perempuan, ya sama bentuknya seperti muzakkar, dan iyahunna kepada mereka jamak perempuan. Dan ini untuk muannas dan bentuknya adalah ghaib. Orang yang diajak, orang yang dibicarakan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Ya, iyyaka kepada engkau laki-laki, iyyakuma kepada engkau berdua, ya laki-laki, iyyakum kepada kalian banyak untuk laki-laki. Dan ini adalah bentuk untuk muzakkar dan untuk mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk yang keempat adalah iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Ya, iyyaki kepada engkau perempuan satu orang, iyyakuma kepada engkau berdua perempuan, ya sama dengan yang muzakkar tadi. Iyyakunna kepada kalian, ya jamak banyak, yaitu untuk perempuan. Dan ini adalah bentuk untuk muannas dan bentuknya adalah mukhatab, yaitu yang diajak berbicara. Kemudian bentuk yang terakhir adalah iyaya wa iyana. Ya, iyaya kepada aku, iyana kepada kami, ya, atau kepada kita. Dan bentuk ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, ya tergantung
ya konteksnya. Dan ini adalah untuk mutakallimun, yaitu untuk orang yang berbicara, yaitu orang pertama. Ya, untuk iya ya ini adalah untuk yang tunggal, sedangkan iyana ini adalah bentuk yang jamak. Nah, ini juga hendaknya para ikhwas sekalian bisa menghafal ya domir, baik domir rofa dan juga domir nasab ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan bentuk kedua dari domir adalah domairu al-muttasilah. Ya. Domir al-muttasilah, domir yang bersambung. Kalau tadi domir yang terpisah dari kata setelahnya, kalau ini adalah domir yang bersambung. Contohnya bentuk yang pertama adalah baituhu. Ya, domirnya adalah kata hu di sana. Domir adalah kata hu, baituhu artinya rumah dia, laki-laki. Baituma rumah dia berdua, laki-laki. Baituhum rumah mereka. Ya, rumah mereka untuk laki-laki jamak. Dan ini bentuknya dalam muzakkar dan untuk ghaib, ya, orang yang dibicarakan. Sedangkan bentuk yang kedua, pertama adalah baituha, rumah dia perempuan. Ya. Kemudian baituhuma sama dengan yang muzakkar tadi, rumah dia berdua perempuan, dan baituhunna, rumah mereka banyak perempuan jamak. Dan ini bentuknya muannas dan untuk ghaib, ya, untuk orang yang dibicarakan. Ya, untuk orang yang dibicarakan. Ya, ini adalah al-muttasil bil ism, ya, yang bersambung dengan isim. Ya. Karena baitun itu adalah salah satu contoh dari isim. Ya, muttasil bil isim yang bersambung dengan isim. Ya. Lalu kemudian bentuk yang ketiga adalah baituka, rumah engkau. Ya, laki-laki satu orang, baitukuma, rumah engkau berdua, laki-laki, ya, dua orang. Baitukum, rumah mereka laki-laki, jamak, ya. Ini adalah bentuk mudzakkar untuk laki-laki dan ini adalah mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk yang keempat, baituki, ya, rumah engkau perempuan, ya, rumah engkau perempuan satu orang. Baitukuma, rumah engkau berdua, ya, perempuan. Baitukunna, rumah engkau banyak perempuan. Ini adalah untuk muannas dan ini adalah bentuk mukhatab, orang yang diajak berbicara. Kemudian bentuk yang kelima, yang terakhir adalah baiti dan baituna. Ya, baiti rumah saya dan baituna rumah rumah kami. Ya, rumah kami. Ini adalah bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, dan ini bentuk untuk mutakallimun, yaitu orang yang berbicara. Ini adalah domir al-muttasil bil ism. Itu domir yang bersambung dengan isim. Dengan isim. Adapun bentuk domir muttasil yang kedua adalah domir muttasilu bil harfi. Domir yang bersambung dengan huruf. Domir yang bersambung dengan huruf. Bentuk yang pertama adalah minhu. Minhu, ya, yang min itu adalah huruf dan domirnya adalah hu. Minhu, darinya, ya. Dia laki-laki, minhuma, dari
dia berdua laki-laki, ya, minhum dari mereka laki-laki banyak. Ini untuk mudzakkar dan untuk ghaib yaitu orang yang dibicarakan, ya. Bentuk yang kedua adalah minha, dari dia perempuan, minhuma dari dia berdua perempuan, minhunna dari mereka jamak perempuan. Ini bentuk adalah bentuk muannas dan ini untuk orang yang dibicarakan atau ghaib. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah minka, dari engkau. Laki-laki, minkuma dari engkau berdua laki-laki, minkunna ya dari kalian jamak laki-laki. Dan ini adalah bentuk untuk mudzakkar dan ini bentuk mukhatab yaitu bentuk yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk yang keempat, minki, dari dia perempuan satu orang, dari engkau perempuan satu orang, minkuma dari engkau berdua ya perempuan, minkunna dari mereka jamak ya perempuan. Dan ini adalah bentuk muannas dan ini adalah bentuk mukhatab yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk yang terakhir adalah minni dan minna. Minni itu adalah dari saya, minna itu artinya dari kami dan ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas dan bentuk ini adalah bentuk mutakallimun yaitu orang yang berbicara. Nah, ini juga sama ya. Hendaknya para ikhwah sekalian bisa menghafal ya, baik domir yang sifatnya munfazilah maupun domir yang sifatnya muttasilah. Ya, domir yang sifatnya munfasilah tadi ada dua jenis, yaitu domir rofa dan domir nasab. Sedangkan domir yang bersambung muttasilah itu juga ada dua jenis, yaitu al-muttasilu bil ismi, yang bersambung yang bersambung dengan isim dan yang bersambung dengan huruf, yang bersambung dengan isim dan yang bersambung dengan huruf. Ya, semoga bisa dipahami ya apa yang dijelaskan. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, maaf sebentar. Ya, kita lanjutkan dengan tamrinat, yaitu latihannya. Ya, latihan di sini sorif hadil kalimah, yaitu ubahlah kata-kata berikut ini. Artinya, ubahlah menjadi bentuk-bentuk yang bermacam-macam yang sudah dipelajari tadi. Nah, contohnya adalah daftaruhu. Ya, daftaruhu bisa dirubah menjadi bentuk apa saja. Ada yang bisa. Dicoba Ya, anak-anak coba. Ya, coba silakan Haidar. daftari, daftaruka, daftaruhuma, Daftari, daftaruka, daftaruka, daftaruhum. daftaruhum. Bisa bentuk apa Ya. lagi?
Daftar daftaruhuma. Daftar rumah, terus apa lagi bentuknya? Daftar daftaru. Halah. Daftaruki, Oh, nah, daftaruki, daftarukuma, daftaruhunna. daftarukunna, ya, Nah, nah. daftarukunna, ya, daftaruha, kemudian daftaruhuma, daftaruhun, hunna. Hunna. Nah, jadi bisa dirubah menjadi berbagai macam bentuk. Contoh yang kedua, ya, saubuhu, coba. Abdul Rahman, Saubuhu, ya, saubuhuma, saubuhum, nah, saubuha, saubuhunna, saubuhuma saubuka, dulu, saubuhum, saubuha, saubuhuma, saubuhunna, nah, saubuka, saubukuma, saubukum, ya, saubuki, saubukuma, saubukunna, nah, saubi, oh, saubuna. ya, saubi dan sauhuma, ya, toib. Contoh berikutnya adalah mirsamuhu, ya, Hedri, Mirsamuhu, mirsamuhuma, mirsamuhum, nah, mirsamuha, mirsamuhuma, mirsamuhunna, nah, mirsamuka, mirsamukuma, iya, mirsamukum, nah, mirsamuki, nah, mirsamukuma, ya, mirsamukunna, iya, mirsami, mirsamuna. iya, mirsami, mirsa, muna, nah, toib, betul. Kemudian kita buhu Febrian, Baik, Ustaz. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, nah, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, nah, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, nah, kitabu, kitab, berarti jadi kitabi, kita buki sudah belum? kalau jadi anak berarti kitabu, kitabi Ki- ya Ustaz ya? Kitabi, nah, Kitabi, kitabi, kita bunna, kita buna, kita bunna, nah, baik, nah, kita buna, ya, nah, syukur Ustaz. Kita beli, kita ya, beli, toib. kita Kemudian beli. kolamu, ya, kolamu, ya, coba Ridho, Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, nah, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, nah, qalami, qalamuna. kolamu, nah, toib. Kemudian anhu, nah ini mutasil bil harf, ya, anhu, ya, coba, ada yang mau mencoba lagi? Mana Zat? Ya, Mutafi. silakan. Nah, Anhu, anhuma, anhum. ya, Anha, anhuma, anhunna. nah, Anka, ankuma, ankum. nah, Anki, ankuma, ankunna. nah, An, anni, nah, anna. nah, toib, ya. Kemudian fihi, Nah, Ustaz. fihi, ya, coba silakan. Fihi, fihima, fihim. Fiha, fihim, fiha, fihim, fihuma, Fihima, fihima, ya, hum. Fika, fi, fikuma, fikum. ya, Fiki, fikuma, fikunna. nah, Fi, eh, yang terakhir apa jadinya, Ustaz? fia, 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 nah, fia, nah. fia dan Fina, fina, nah, toib. Kemudian alaihi, ya, coba, siapa lagi yang mencoba? Ya, sahabat, Dan silakan.
Ya, Nah, taib. alaihi ya Ustaz ya. Nah, coba silakan. Alaihi, alaihima, alaihim, Nah, alaiha, alaihima, alaihinna, alaihinna, nah. alaika, alaikuma, alaikum, Nah, alaiki, alaikuma, alaikunna, nah. alayya, 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 nah, alayya, alayya, alayna, alayya, nah. Alayya wa alayna. Nah, wa taib. alayna. Nah, taib. Kemudian ilaihi. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Ana Mahmudin Ustaz. Nah, tafadhal Mahmudin. Ilaihi, ilaiha, ilaihinna, ilaihim, Nah, ilaiha, ilaihum, ilaihima, ilaihinna, nah. ilaika, ilaikuma, ilaikun, ilaika, ilaika, ilaikuma, ilaikum, Ilaikum. Nah, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, nah. ilai, Ilayya, ilayya. ilayya, ilaina. Nah, taib. Ilayyi, ilayyi, ilayya, ilayna. Nah, Ilaina. lahu. Ana Nah, Ustaz. Ustaz, Taib. Ya, tafadhal. yang firman Ustaz. Nah, tafadhal Firman. Lahu, lahu, lahuma, lahum, laha, Nah, lahuma, lahunna, nah, laka, lakuma, lakum, nah. laki, lakum, lakunna, li, lana. Li lana. Nah, taib. Minhu. Ya, Izin Ustaz. ya, tafadhal. Minhum, minhuma, minhum, Nah, minhuma, min, minha dulu. oh ya, Minha. minha, minhuma, minhunna, Nah, minhuka, minhuma, minka dulu. oh ya, minhuka, Minka. oh minka, Nah, minka. oh minka, Ya. min, minkuma, Nah, minkum, minkum. Nah, minki, nah, minkuma, nah. minkunna, Minkunna. Nah, min, ah, minhuyi, minni. oh Ya, minni, minni. Nah, minni dan dan minnuna, minna. minna, Minni dan minna. minni dan Ya, minna, dari aku dan dari kami. Ya, minni dan minna. Nah, sama Ustaz. yang terakhir bihi. Tafadhol. Saya Ustaz. Ya, tafadhol. Bihi jadi biha ya Ustaz. Atau bihi. Bihima. Oh, bihi, bihima, bihum. Nah, Biha, bihima, bihima. Nah, bihunna. 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 Nah, nah, Bihunna. bihunna. Bika, Nah, bikuma, bikum. nah, Biki, nah, bikuma, bikunna. nah. Bi, 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 bina. bina. Nah, tayyib. Barakallahu fikum jami'an. Nah, eh ini bab baru ya. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan ilmu sorof dalam kitab sorof ini. Kita sudah membahas masalah definisi tasrif. Kemudian kita membahas masalah domair, yaitu domir-domir, yang mana domir-domir itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ad-domair al-munfasilah, yaitu domir-domir yang terpisah dari kata yang setelahnya. Ya, kemudian yang kedua adalah ad-domir al-muttasilah, domir-domir yang bersambung dengan kata, ya, dengan kata sebelumnya. Ya. Sedangkan domir-domir yang terpisah juga terbagi menjadi dua, yaitu domir rofa, ya, dan yang kedua adalah domir nasab, ya, domir nofa dan domir nasab.
Sedangkan domir yang bersambung juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah al-muttasilu bil ismi, yang bersambung dengan isim, dan yang kedua adalah al-muttasilu bil harfi, yaitu yang bersambung dengan huruf. Ya. Ya, hendaknya semua ikhwan bisa menghafal domir-domir tersebut, dan alhamdulillah tadi sudah bisa mengerjakan contoh-contohnya. Semoga nanti ke depannya ya bisa hafal ya semuanya. Nah, baik, kita langsung saja ya membahas eh, mata pelajaran yang kedua. Ya, Ana ganti dulu kitabnya. Nah, udah terlihat ya kitabnya ya. Bisa terlihat kitabnya. Nah, bisa ya. Insya Ya. Allah. Alhamdulillah Kit, terlihat Ustaz. nah, taib. Kit, nah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang adab, yaitu adab Islamiyah yang diambil dari kitab Sahihu Al-Adabi Al-Islamiyah. Sahih Adab Islamiyah. Yang kitab ini dikarang oleh Syekh Wahid Abdissalam Bali hafizahullahu taala. Ya, beliau adalah seorang ulama yang tinggal di Mesir. Ya, yang tinggal di Mesir. Baik, kita akan masuk ke dalam muqaddimah kitab ini. Muqaddimatun, pengantar dari kitab ini. Ya, alhamdulillahi alladzi ja'ala rasulahu qudwatan liman yuridu ayyasila ila mardatillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan rasulnya sebagai suri teladan bagi orang yang menginginkan mencapai keriduan Allah. Mencapai keriduan Allah. Faqala subhanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah, yaitu teladan yang baik, hasanah, bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan dia menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allahu imaman lil muttaqin. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada orang yang Allah telah jadikan dirinya sebagai imam yang untuk orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qudwatan lil mu'minin, dan sebagai suri tauladan bagi kaum mukminin. Wa wahabahu al-huluqal karimah, dan telah memberikan kepadanya, Allah telah memberikan kepada Rasulnya, yaitu akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Ya. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh di atas akhlak yang mulia. Ya. Wa ba'du, dan setelahnya, fa inna syaba idza arada ay yabda'a fi tariqil istiqamah bisidqin wa ikhlasin bada'a yas'alu ahlal ilmi. Sesungguhnya para pemuda, jika dia menginginkan untuk memulai
menjalani jalan istiqomah dengan jujur, dengan ikhlas, maka dia akan memulai untuk bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang yang berilmu. Tentang apa saja? Anil ibadat, ya, tentang ibadah-ibadah. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu? Ya, tentang ibadah bagaimana Rasulullah SAW itu berwudu. Ya. Kaifa kana Rasulullah SAW yusalli, dan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu salat. Kaifa kana Rasulullah SAW yasum, dan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu berpuasa. Kaifa kana Rasulullah SAW yahujju, dan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu berhaji. Wa kaifa kana Rasulullah SAW yakumul laila, dan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ya salat malam. Maka ketika seorang pemuda ingin menjalankan jalan istiqomah, ya, dengan jujur dan dengan ikhlas, maka dia akan mulai bertanya kepada orang yang berilmu tentang perkara-perkara, salah satunya adalah perkara ibadah. Wa kaifa kana Rasulullah SAW yaqra'ul Qur'an, dan dia juga akan bertanya bagaimana Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran. Wa hakadha fi jami'il ibadat, dan begitu juga ya di dalam masalah keseluruhan dari ibadah-ibadah. Liyaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam wa yata'assa bi fi'lihi fayaf'alu as-sunana. Ya, supaya pemuda tersebut bisa mengambil suri tauladan kepada beliau Rasulullah SAW dan mengambil contoh dengan perbuatan beliau SAW, lalu dia mulai melaksanakan sunnah-sunnah. Ya. Lalu dia mulai melaksanakan sunnah-sunnah. Wa yabta'iddu anil bid'ah, dan dia menjauhi dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa yas'adu fid dunya wal akhirah, sehingga dia berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi perkara yang akan ditanya oleh pemuda yang ingin melakukan jalan istiqomah secara jujur dan ikhlas, dia akan bertanya tentang masalah bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Thumma yas'alu anil mu'amalat. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ya, dia juga bertanya tentang masalah muamalah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan manusia. Ya, dengan manusia. Fayas'alu kaifa kana Rasulullah SAW yabi'u wa yastari. Maka dia akan bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan akad jual beli, ya, melakukan pembelian dan juga penjualan, atau melakukan penjualan maupun pembelian. Wa yukridu wa yaktaridu. Dan dia juga akan bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW ya menghutangi dan juga berhutang. Ya. Memberikan hutang atau piutang, ya, berpiutang, dan juga bagaimana beliau berhutang. Semuanya ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Famadza fa'ala aw qala fil hawalah, dan dia juga akan bertanya tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan atau beliau sabdakan tentang masalah al-hawalah. Al-hawalah ini masalah perpindahan pembayaran hutang dari seseorang. Ya, seseorang yang membayar hutang lalu dipindahkan kepada orang lain. Ini adalah al-hawalah. Wal kafalah, tentang masalah memberikan jaminan. Kafalah. Wal muzaroah, ya, masalah sewa, ya, sewa lahan pertanian.
Bagaimana Rasulullah melakukan sewa lahan pertanian, bagaimana bagi hasilnya. Wal musabaqah, bagaimana Rasulullah itu mengikuti perlombaan, berlomba. Wal ijarah, dan bagaimana Rasulullah itu ya al ijarah. Ya ini hampir sama ya, menyewa juga, tapi menyewa rumah atau menyewa orang untuk bekerja. Nah, al ijarah ya. Wal ariyah, bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan akad pinjam meminjam. Wal waqfa, wal waqfi, dan bagaimana Rasulullah melakukan wakaf ya. Wal hibah, wal hibah, bagaimana Rasulullah itu melakukan hibah, memberikan hibah. Wal zawaj, dan bagaimana Rasulullah itu melangsungkan pernikahan. Wat talaq, dan bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang hukum talak. Wal iddah, dan bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang hukum iddah. Wan nafaqat, dan bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang hukum nafkah. Wa nahwu dzalik, dan yang lain sebagainya. Fayaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam fil muamalat, sehingga dia bisa mengambil teladan ya dari Rasulullah SAW di dalam masalah muamalah. Kemudian tidak sampai di situ saja. Summa yas'alu anil akhlaq. Ya. Dia juga akan bertanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat akhlaquhu ma'a zaujatihi? Bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istri-istri beliau? Wa abnaihi, dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya atau anak-anak para sahabat. Wa jiranihi, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak kepada tetangganya. Wa kaifa kana ya'muru bi muamalatil walidain, dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk bermuamalah kepada kedua orang tua kita. Wal arham, dan juga bermuamalah kepada karib kerabat kita. Wa nahwu dzalika, dan yang lain sebagainya. Liyaqtadiya bihi fi ahlaqihi, supaya dia bisa mengambil suri tauladan dari Rasulullah SAW di dalam akhlak-akhlaknya. Ya. Kemudian tidak sampai di situ, ya dia juga akan bertanya tentang al-adat, tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Kaifa kana Rasulullah SAW ya'kulu? Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu yang makan, tata cara makan beliau. Wa yashrabu, bagaimana Rasulullah SAW minum, tata cara minum Rasulullah. Wa yanam, bagaimana beliau tidur. Wa yalbas, bagaimana beliau memakai pakaian. Wa yamshi, bagaimana beliau berjalan. Wa yajlis, bagaimana beliau duduk. Wa yatakallamu, bagaimana beliau berbicara. Wa yusafiru, bagaimana beliau melakukan safar. Wa yarkabu, bagaimana beliau menaiki kendaraan. Wa nahwu dzalik, dan yang lain sebagainya. Liyaqtadiya bihi fi adatihi, agar dia bisa mengambil suri toladan dari Rasulullah SAW di dalam kebiasaan-kebiasaan beliau. Fa idza iqtada ar-rajulu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ya kullihi kana mustaqiman multaziman sa'iran ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mengambil suri toladan, mengambil contoh dari Nabi SAW di dalam perkara tersebut semuanya, maka dia akan menjadi orang yang mustaqiman, orang yang istiqomah, dan orang yang multaziman, orang yang berpegang teguh, yang sairan berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Salikan sabilal huda, dan dia menempuh ya jalan petunjuk.
wa sa'yan ilal jannah, dan dia akan berjuang meraih surga. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Dia telah enggan masuk surga. Wa min ajli dzalika katabtu hadzal kitab. Dan dari alasan-alasan tersebutlah aku menulis kitab ini. Ya, jadi ini adalah latar belakang bagaimana Syekh, ya, menulis kitab ini, ya, untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang pemuda atau seseorang yang ingin menempuh jalan istiqomah, ya, yang jalan istiqomah dengan jujur dan ikhlas, ya, dengan cara, ya, bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, dan bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, dan bagaimana Rasulullah SAW beradab, atau kebiasaannya Rasulullah SAW. Maka aku menulis kitab ini yang berjudul Sahihul Adabi Al-Islamiyah. Ya. Perkara-perkara yang sahih dari adab Islamiyah. Jadi kitab ini merupakan kumpulan dari dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan tentang adab-adab Islamiyah. Ya. Waja'altuhu mukhtasiran liyashula hifdhuhu liman arada an yaqtadiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa adabihi. Dan aku telah menjadikan kitab ini, ya, sebagai bentuk yang ringkas agar mudah untuk dihafal, ya, bagi orang yang menginginkan mengambil suri tauladan dari Nabi SAW di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam akhlaknya, dan juga di dalam adab-adabnya. Wa ansahu bihadzal kitabi kulla syabin yuridu an yabda'a fi tariqil istiqamah. Dan aku menasihatkan, ya, untuk mempelajari kitab ini semua pemuda yang ingin memulai menapaki jalan istiqomah. Ya, jalan istiqomah wal iltizam. Jalan, ya, berpegang teguh. Wa ansahu bihadzal kitabi kulla abin yuridu ayyurabbiya waladahu ala ta'ah. Dan juga aku menasihatkan untuk mempelajari kitab ini semua ayah, semua orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya di atas ketaatan ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, liyakuna waladan solihan, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Wa ansahu bihadzal kitabi kulla muslimin yuridu an yaqtadiya bihabibihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menasihatkan juga untuk mempelajari kitab ini semua muslim yang ingin mengambil suri tauladan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktirahat, yaitu saran-saran. Ya. Waqtarihu 'alal qa'imina 'ala dawri tahfidil Qur'anil Karim ay yaj'alu madata sahihu adabi al-islamiyah madatan asasiyatan liyansa'a abana'u al-islami 'ala al-iktadi nabiyihim. Ya. Aku menyarankan kepada panitia daurah menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quranul Karim, agar mereka, yaitu panitia tersebut, menjadikan materi ini, yaitu materi Sahih Al-Adab Islamiyah ini, sebagai materi pokok agar anak-anak kaum muslimin itu tumbuh di atas
suri teladan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa muamalatihim wa ahlakihim wa jami'i umurihim. Di dalam ibadah-ibadah mereka, di dalam muamalah-muamalah mereka, di dalam akhlak-akhlak mereka, dan ya di dalam seluruh dari perkara-perkara mereka. Nah. Wa aktarihu alal qa'imina ala ma'ahid i'dadil du'at ay yaj'alu madatan sahihu al-adabi islamiyah madatan asasiyatan liyakuna ad-da'iyatu qudwatan linnas biqaulihi wa fi'lihi. Dan aku juga menyarankan kepada panitia, ya, kepada panitia pengurus ma'had-ma'had pondok-pondok pesantren untuk mempersiapkan para dai agar mereka menjadikan materi ini, yaitu materi Sahih Al-Adab Islamiyah ini, sebagai materi pokok agar para dai tersebut menjadi suri teladan bagi manusia di dalam ucapannya dan di dalam perbuatannya. Ya. Wa aktsarihu, dan juga aku menyarankan alal qaimina ala kulliyati syar'iyyah wa kulliyati usuluddin wa kulliyati tarbiyah wa kulliyati ta'limil asasi wa kulliyati ulumil ijtimaiyah wa kulliyati muallimi raudatil atfal. Dan aku juga menyarankan kepada pengurus, ya, pengurus, ya, fakultas syariah, fakultas syariah, ya, jurusan syariah dan jurusan usuluddin, jurusan pokok-pokok agama, ya, jurusan akidah, jurusan tarbiyah, ya, jurusan pendidikan, ya, fakultas pendidikan, ilmu pendidikan, dan juga fakultas ilmu pendidikan dasar, ya, guru SD, fakuliyati, dan juga fakultas ilmu-ilmu sosial, dan juga fakultas, ya, guru-guru TK, ya, ayyaj'alu madata sahihi al-adabi islamiyah madadan ra'isiyah, agar mereka menjadikan materi ini, yaitu materi sahih al-adab islamiyah ini, sebagai materi utama fi hadzal kulliyat, dalam fakultas-fakultas tersebut, likai yakunu likai yakuna al-muslihun al-murabbun al-muwajjihun ala qadrin kabirin min al-ta'addubi bi adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar, ya, mereka, ya, orang-orang yang belajar di dalam fakultas-fakultas tersebut menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki dan orang-orang yang bisa mendidik dan orang-orang yang bisa memberikan pengarahan, ya, dalam uh, dalam bentuk yang besar, dalam jatah yang besar, ya, tentang beradab dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa aktarihu ala a'immatil masajidi ay yakra'u sahih al-adabi islamiyah ala al-musallin liyata'awwada al-muslimu ta'addubi bil adabi islamiyah fi hayatihi al-amaliyah. Dan juga aku menyarankan bagi imam-imam masjid untuk agar mereka membaca kitab ini, yaitu kitab Sahih Adab Islamiyah ini, kepada para jamaahnya, para orang-orang yang sholat di sana, agar setiap muslim itu bisa terbiasa di dalam beradab dengan adab Islamiyah di dalam kehidupan amaliyahnya. Wa aktsarihu alal khutabai wal muhadirina ay yaj'alu sahiha al adab Islamiyah fi silsilati minal khitabi wal muhadarati au ayantiqu minhu
ba'dal adabi al-muhimmah fayalquha fi khitabi mustaqillah li'anna al-adaba islamiyah wasilah wasilatun min wasailil tarbiyah al-dzatiyah wa rabtun li syariah bil hayati amaliyah. Dan juga aku menyarankan terhadap para khotib-khotib dan para peserta-peserta muhadharah, ya, peserta-peserta seminar, peserta-peserta ya seminar, agar mereka menjadikan kitab ini, yaitu kitab Sahih Adab Islamiyah ini, di dalam rangkaian dari khutbah-khutbah mereka dan di dalam muhadharah-muhadharah mereka, atau mereka mengambil ya sebagian darinya, ya sebagian dari isi kitab ini, ya, tentang adab-adab yang penting, sehingga manusia bisa, ya, sehingga dia bisa memberikan khutbah tersebut secara tersendiri. Ya, jadi bisa juga diambil ya sebagiannya dari isi kitab ini untuk disampaikan kepada manusia, pada kaum muslimin. Li'annal adaba, dikarenakan adab Islamiyah itu adalah wasilah, adalah perantara dari perantara pendidikan zatiyah, pendidikan individual, dan juga ikatan kepada syariat, ya, dengan kehidupan amaliyahnya. Nah, wal khulasah, dan singkatnya, ringkasannya, anna hadzal kitaba huwa khittatun amaliyatun liman yuridu ayyatarassama khatta khairil bariyah. Maka sesungguhnya kitab ini merupakan bentuk rencana persiapan untuk beramal bagi orang-orang yang ingin eh, mengikuti ya langkah-langkah atau rencana-rencana dari sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa aktarihu ala man yastati'u ay yasrahahu falyaf'al. Dan aku menyarankan terhadap orang yang mampu untuk mensyarahnya, yang menjelaskannya, agar dia melakukan hal tersebut. Wa aktarihu ala man yastati'u ay yatarajamahu ila al-lughat al-ukhra liyantafi'a bihi ghairu an-natiqina bil arabiyyah falyaf'al. Dan juga aku menyarankan bagi orang-orang yang mampu untuk menerjemahkan kitab ini menjadi bahasa lain selain bahasa Arab, ya, agar manusia bisa mengambil manfaat darinya yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, ya, maka hendaknya dia melakukannya. Ya, jadi ini menunjukkan Syekh memperbolehkan ya orang untuk menerjemahkan kitab ini, ya, untuk menerjemahkan kitab ini. Wa as'alullah al-aliyyal azim al-hayyal qayyum alladhi yaqulu li syai'in kun fayakun ay yaj'ala hadzal kitaba nafi'an mufidan. Dan aku memohon kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang dialah zat yang apabila menghendaki mengatakan sesuatu jadi, maka jadilah sesuatu tersebut, ya, agar Allah menjadikan kitab ini kitab yang bermanfaat dan juga berfaedah, wa muqarriban linnasi ila rabbihim, sebagai kitab yang bisa mendekatkan manusia kepada Rabb mereka, wa hadiyan lahum ila sunnati nabihim, dan menjadikan kitab ini sebagai petunjuk bagi manusia ke sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, wa ayyaj'alahu liwajhi khalisan, dan dan juga menjadikan kitab ini, ya, supaya untuk dalam rangka mencari wajahnya yang ikhlas, dengan ikhlas,
untuk menjadikan kitab ini hanya ya diniatkan untuk mencari wajah Allah ya dengan ikhlas, wa ay yaghfira alil jami'ihi wa qari'ihi wa syarihi wal mutarajjimihi, dan agar Allah mengampuni orang-orang yang menerbitkan, menuliskan kitab, mengumpulkan kitab ini, dan mengampuni orang-orang yang membaca kitab ini, dan mengampuni orang-orang yang mensyarah, menjelaskan kitab ini, dan orang-orang yang menerjemahkan kitab ini. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mereka sudah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha eh, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ya, jadi ini adalah muqaddimah dari kitab ini. Ya. Wa katabahu al-fakir ila afwi rabbih. Ya, yang menulis kitab ini adalah orang yang fakir kepada ampunan Allah, ampunan Rabbnya, Wahid Abdi Salam Bali, hafizahullah ta'ala, di kota Mesir, di daerah Kufru Sheikh, ya daerah min Sa'at al-Abbas, ya tanggal 16 bulan 10 tahun 1431 Hijriah, ya sekitar lebih dari eh, 10 tahun yang lalu, ya hampir 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada adab yang pertama, yaitu adabu al-istiqoth, yaitu adab tentang al-istiqoth. Istiqoth itu orang yang bangun dari tidurnya. Adab bangun tidur. Ada beberapa adab. Yang pertama, zikrullahi indal istiqoth, yaitu berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Yang kedua, faku akdi syaitan. Yang kedua, melepas ikatan syaitan. Yang ketiga, at-tasawwuk, ya bersiwak. Yang keempat, iqadhu ahlihi li qiyamil lail, membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Jadi ini adalah adab-adab tentang orang yang bangun tidur. Kita masuk kepada adab al-istiqoth, ya, yang berisi dalil-dalilnya. Adabul istiqoth yang pertama adalah zikrullah inda al-istiqoth, yaitu berzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoi beliau, ya Hudzaifah. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amut wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, dulu Rasulullah SAW, dulu Nabi SAW, tatkala ingin tidur, ketika beliau ingin tidur di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ya, meletakkan tangannya di bawah pipinya. Kemudian beliau berdoa, semoga ya Allah, Allahumma, dengan nama Engkau aku mati dan aku hidup. Ya, ini doa akan tidur. Dan tatkala ketika beliau bangun, maka beliau berkata, beliau berdoa, ya segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah ya kami dibangkitkan.
Ya. Maka ini merupakan zikir yang digunakan, yang hendaknya setiap muslim bisa mempraktekkan zikir ini ketika hendak tidur dan juga ketika akan tidur. Nah, kemudian adab yang kedua, faku akdis syaiton, melepas ikatan syaitan. Fafis sahihain, di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqidu syaitanu ala faqiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengikat, ya, tengkuk kepala dari salah seorang dari kalian, ya, ketika dia tidur, ya, dengan 3 ikatan. Jadi setan itu ketika seorang akan tidur, dia mengikat, ya, tengkuk kepalanya dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaikal lailun tawilun. Dan setiap ikatan, maka setan tersebut memukulkan kepada tengkuknya seraya berkata, ya, untukmu malam yang panjang. Untukmu malam yang panjang. Artinya setan ingin, ya, membuat manusia itu tertidur lelap sehingga, ya, lupa untuk, ya, melaksanakan, ya, sholat malam atau berzikir ketika bangun dari tidur. Ya, farkut, maka tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Ya. Maka tatkala seorang tersebut bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir yang tadi, ya. Maka ketika dia berzikir, maka akan terlepas 1 ikatan. Ya, ikatan dari 3 ikatan tersebut lepas salah satunya. Uqdatun, in halat uqdatun. Fa in tawadhu'a in halat uqdatun. Dan tatkala dia ketika lanjutkan berwudu, ya, dengan berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun. Dan ketika dia sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Ya. Maka ini bagaimana kita bisa melepaskan dari ikatan syaitan ini ketika kita bangun dari tidur. Yang pertama, kita berzikir kepada Allah dengan doa yang tadi, ya. Lalu yang kedua adalah dia berwudu, kemudian dia melakukan sholat malam. Fa asbaha nasitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Maka tatkala terlepas 3 ikatan tersebut, maka dia menjadi orang yang bersemangat, yang harum, yang baik jiwanya, ya. Dan jika dia tidak melepas 3 ikatan tersebut, maka dia bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan dia dalam keadaan malas. Ya. Maka ini merupakan, ya, efek dari kita, ya, berdoa berzikir kepada Allah, kemudian berwudu dan juga melakukan sholat setelah kita bangun dari tidur di malam hari. Ya, karena ini bisa membuat diri kita semangat, ya, ya, dan juga membuat hati kita menjadi hati yang baik. Kemudian yang ketiga, at-tasawwuk. Adab yang ketiga adalah bersiwak ketika bangun dari tidur. Fafi sahihain, di dalam sahihain, an Huzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail, ya, tatkala beliau bangun dari malam hari, dari tidurnya, yasusu fahu bisiwak. Beliau menggosok mulutnya dengan
siwak. Ya, jadi Rasulullah SAW, ya, kebiasaan beliau ketika bangun dari tidur, beliau bersiwak. Ya, beliau bersiwak. Ya, kalau sekarang kita dengan menggunakan gosok atau sikat gigi. Ya, ini juga bisa masuk di dalam makna dari bersiwak. Ya, itu adalah eh, adab Rasulullah yang ketiga. Lalu yang keempat, iqadhu ahlihi liqiyamil lail. Membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Rawa Abu Dawud bisanadin hasanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'a rahimahullahu imra'atan qamat minal lail fasalat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Ya. Adab yang ketiga adalah membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia melakukan sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya, ya, maka tatkala istrinya itu enggan, maka dia memerciki wajahnya dengan air, ya. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya, ya, maka jika suaminya enggan bangun, maka sang istri tersebut, ya, memerciki di wajahnya itu dengan air. Ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengajari kepada kita, ya, berhubung, ya, apa, beradab ketika bangun tidur, terutama, ya, beradab bersama keluarga kita, ya, kepada istri kita, mungkin kepada anak kita, ya, sama-sama untuk memberikan, ya, untuk saling saling menasihati, ya, saling untuk membantu, saling untuk menolong di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mungkin ini, ya, tiga adab, ya, di dalam adab yang pertama, yaitu adab tentang bangun tidur. Yang pertama tadi berdoa, baik doa akan tidur maupun berdoa sesudah bangun dari tidur. Kemudian yang kedua yaitu melepaskan dari ikatan syaitan, ya, tiga ikatan syaitan dengan cara berzikir kepada Allah dengan doa yang tadi, doa bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian dilanjutkan dengan sholat. Kemudian yang ketiga adalah adab bangun tidur yaitu bersiwak, gosok gigi, dan yang keempat adalah, ya, tidak lupa membangunkan keluarga kita untuk melakukan sholat malam. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan di dalam kesempatan malam hari ini di dalam membahas kitab Sahih Adab Islamiyah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada adab yang kedua, yaitu adabu qada'il hajah, adab di dalam buang hajat. Nah, mungkin sebelum ditutup, ya, pertemuan hari ini, ya, ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu. Ini Ustaz Afan, Ya, silakan. ini banyak mufradat yang Ya, belum tahu gimana Ustaz? mufradat yang belum tahu. Ya, nanti itu, ya, dengan berjalannya waktu, ya, ketika seseorang betul-betul, ya, iltizam, yaitu eh, terus-menerus, ya, belajar, ya, dengan istiqomah, ya, dan dia bersabar, ya, di dalam mempelajari ilmu agama ini, mulai dari ilmu alatnya, ya, nanti insya Allah, ya, lama kelamaan dia akan sedikit demi sedikit, ya, menguasai, ya, mufradat tersebut,
ya bahasa Arab tersebut, ya ya agar dia bisa eh, memahami ya Al-Quran dan juga hadis ya sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya, adapun wasilah-wasilah untuk mempelajari mufradat itu banyak sekali ya. Kalau sekarang kita itu ada ChatGPT ya, ada AI, ya itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya ya. Kalau sebelumnya ada kamus ya elektronik seperti Kamus Muslim, ya itu bisa di-download aplikasinya, itu juga memudahkan kita ya. Tapi jangan lupa ya selalu mempelajari itu ya melalui perantara seorang guru ya. Karena kalau mempelajari sendiri itu akan ditakutkan bisa salah ya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Iya, yang penting istiqomah ya di dalam mengikuti segala bentuk pembelajaran ya termasuk Idat Lughawi ini salah satunya supaya bisa memberikan pemahaman yang baik kepada pembelajar yang ingin belajar bahasa Arab ya, dan ya dan juga mungkin di apa di tempat-tempat yang lain yang bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik. Ya, ini salah satu media online ya di mana mungkin orang zaman sekarang sulit untuk mendapatkan pembelajaran bahasa Arab ya, pembelajaran kosakata, bertemu langsung dengan gurunya ya secara luring atau di pondok-pondok. Maka ini salah satu wasilah ya untuk mempermudah ya orang yang ingin belajar bahasa Arab ya, termasuk masalah mufradat dan juga yang lain. Ya intinya di sini dituntut keistiqomahan, ya kesabaran. Ya. Semua orang pasti mengalami kendala-kendala, ada masalah-masalah tertentu, ya. Tapi ketika dia jujur, ya ingin membelajar agama, ya insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikannya jalan keluar. Ya. Dan akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ya, selalu meminta kepada Allah ya untuk dimudahkan ya untuk istiqomah di dalam belajar. Ya, kita dituntut untuk istiqomah belajar, bukan dituntut untuk memahami. Karena memahami itu adalah rizki minallah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sesungguhnya itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Sehingga tugas kita, tugas pembelajar itu adalah belajar. Ya, tugas utamanya adalah belajar dengan istiqomah dengan sabar, bukan untuk memahami. Karena memahami ini adalah anugerah Allah. Ya. Orang ada yang belajar sampai berpuluh-puluh tahun, tetapi dia belum memahami dengan baik. Nah, yang dilihat adalah bagaimana usahanya, bukan bagaimana hasilnya. Yang dilihat adalah prosesnya, bagaimana prosesnya, bukan bagaimana hasilnya. Jadi di sini perlu juga ya sifat yang tidak putus asa ya dari seorang pembelajar untuk terus-menerus mempelajari ilmu-ilmu agama ya khususnya ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab dan sebagainya. Ini adalah wasilah seperti yang disebutkan, ini adalah wasilah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis ya. Tetapi ini bukanlah tujuan, bukan tujuan utama kita. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena mungkin banyak orang yang putus asa karena sudah lama belajar tapi nggak dong-dong ya, nggak bisa paham-paham. Nah, yang dilihat bukan bukan hasilnya tetapi prosesnya. Ya, proses dia di dalam belajar. Ketika dia bertumpu pada proses, maka dia tidak akan putus asa untuk terus belajar dan istiqomah untuk belajar dan ini untuk membuatnya dia terus bersabar. Ya. Mungkin itu ya yang Ya, bisa baik, Ustaz. Jazakallah sampaikan. khair, Ustaz, atas Nah, ilmunya. nggak buaya aku. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya, nanti insya Allah di sini ada saran agar tidak membaca terlalu cepat. Ya, insya Allah nanti kita akan memperlambat ya bacaan kita pada kesempatan berikutnya. Jazakumullah khairan atas masukannya. Waalaikumsalam. Ya, ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.